Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Rahmah. Saya adalah seorang mahasiswi IAIN Kebumen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mat. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Saya akan menjelaskan tentang hukum mat. Mat dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau disebut juga dengan mat tobingi, dan yang kedua yaitu mat farangi. Huruf mat itu ada tiga, yaitu hamzah, ya, dan wawu. Hukum mat yang pertama yaitu mat asli atau mat tabi'i. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat, di mana ada fathah diikuti dengan hamzah, kasroh diikuti dengan ya, dan dhammah diikuti dengan wawu. Contoh khosyi'ina tuba. Nah, di sini merupakan contoh bacaan mat asli atau mat tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat. Hukum bacaan yang kedua yaitu mat farangi. Di sini dibagi menjadi 13, yaitu mat yang pertama mat wajib muttasil, di mana mat tobingi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 6 harokat. Contoh waman asaa. Nah, sa di sini merupakan mat tobingi bertemu dengan hamzah a dalam satu kalimat. Merupakan contoh mat wajib muttasil dibaca panjang 6 harokat. Hukum mat farangi yang kedua ialah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ialah apabila ada mat tobingi bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjang bacaannya ada 2 kaidah. Yang pertama, menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu panjang bacaannya 4 atau 5 harokat. Dan kaidah yang kedua, menurut Imam Ibnu Jazari, panjang bacaannya yaitu 2, 4, atau 5 harokat. Contoh wa'lamu annama mu'a. Nah, ini munya ini adalah mat tobingi dan hamzah saling bertemu di lain kalimat. Nah, mat jaiz munfasil hampir sama dengan mat wajib muttasil. Sama-sama mat tobingi bertemu dengan hamzah. Bedanya, mat jaiz di lain kalimat, sedangkan mat tobingi dalam satu kalimat. Nah, hukum mat farangi yang ketiga yaitu mat arid lisukun. Mat arid lisukun ialah apabila mat tobingi bertemu dengan harf hidup dalam satu kalimat atau dalam satu kata dan berada di akhir kalimat karena waqaf. Panjang bacaannya ialah 2, 4, atau 6 harokat. Contoh aflahal mu'minuna. Ini contoh bacaan mat arid lisukun. Karena waqaf, membacanya ialah aflahal mu'minun. Nah, ini diwaqafkan jadi mu'minun. Hukum mat farangi yang keempat ialah mat iwad, yaitu di mana ada fathah tanwin di akhir kalimat dibaca waqaf atau diwaqafkan. Dibaca panjang bacaannya ialah 2 harokat. Contoh yaumal qiyamati wazna. Nah, lafal waznan di sini merupakan bacaan mat iwad, di mana ada fathah tanwin di akhir kalimat atau diwaqafkan. Dibaca panjang 2 harokat menjadi wazna. Hukum bacaan mat farangi yang kelima ialah mat lazim musaqul kilmi, yaitu di mana ada mat tobingi, hamzah dan wawu bertemu dengan harf hijaiyah bertasydid dalam satu kalimat. Dibaca panjang 6 harokat. Contoh labdalluna. Nah,
Lafadz do di sini ialah merupakan mad tobingi bertemu dengan harf hijaiyah bertasydid dalam satu kalimat. Dibaca panjang 6 harokat. Hukum mad farangi yang keenam ialah mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu di mana harf mad bertemu dengan harf sukun dalam satu kalimat dan panjangnya 6 harokat. Contoh al-ana, di mana lafadz harf alif atau hamzah di sini merupakan harf mad dan bertemu dengan harf hijaiyah yang bertasydid dalam satu kalimat. Dibaca panjang 6 harokat. Hukum bacaan mad farangi yang ketujuh ialah mad lazim musaqqal harfi. Cara mengenalinya yaitu dengan harf muqatta'ah. Terdapat pada pembukaan surah tertentu. Biasanya terdapat pada pembukaan surah tertentu dan huruf terakhir diidghamkan. Panjang bacaannya yaitu 3 atau 6 harokat. Contoh alif lam mim. Nah, pada bacaan ini haraf terakhirnya yaitu harf mim, di mana cara membacanya yaitu dengan diidghamkan. Hukum bacaan yang ke-8 ialah mad lazim mughaffaf harfi, di mana cara mengenalinya pun sama dengan mad lazim musaqqal harfi, yaitu dengan harf muqatta'ah. Akan tetapi huruf terakhirnya tidak diidghamkan. Contoh ha mim ain sin qaf. Nah, pada bacaan ini haraf terakhirnya yaitu qaf dan cara membacanya tidak diidghamkan. Hukum bacaan mad farangi yang ke-9 yaitu mad lin, di mana apabila ada harf ya dan wawu dan sebelum harf tersebut terdapat harf berharokat fathah, cara membacanya yaitu dengan lembut atau lentur. Contoh jaufa, kaifa. Nah, ini contoh bacaan mad lin. Bacaan mad farangi yang ke-10 ialah mad badal, yaitu di mana ada hamzah bertemu dengan harf mad, yaitu hamzah, ya, dan wawu dalam satu kalimat atau dalam satu kata, dibaca panjang 2 harokat. Contoh amanu, utu, imana. Nah, dari contoh-contoh ini merupakan contoh dari mad badal. Hukum mad yang ke-11 yaitu mad silah. Mad silah dibagi menjadi 2, yaitu qasirah dan tawilah. Yang pertama mad silah qasirah, di mana ada lafadz ha dhamir yang berharokat fathah berdiri, kasroh berdiri, maupun domah terbalik, dibaca panjang 2 harokat. Contoh waladihi. Nah, ini merupakan contoh mad silah qasirah, di mana harf ha dhamir diharokati kasroh berdiri, dibaca panjang 2 harokat. Hukum mad silah yang kedua yaitu mad silah tawilah, di mana harf ha dhamir diharokati fathah berdiri atau kasroh berdiri maupun domah terbalik bertemu dengan hamzah atau alif di lain kalimat dan panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Contoh rabbihi illa. Nah, harf ha dhamir di sini diharokati kasroh berdiri
bertemu dengan alif di lain kalimat. Hukum bacaan mad far'i yang ke-12 yaitu mad tamkin, di mana ada harf ya bertasydid dan diharokati kasroh bertemu dengan harf ya sukun dibaca panjang 2 harokat. Contoh, wa idza huyitum lafi illiyina. Nah, bacaan di sini merupakan contoh mad tamkin, di mana ada ia bertasydid dan diharokati kasroh bertemu dengan harf ya sukun dibaca panjang 2 harokat. Hukum bacaan mad far'i yang ke-13 yaitu mad fard, di mana ada mad badal bertemu dengan harf bertasydid dan dibaca panjang 6 harokat. Contoh, qul adzakaraini. Nah, di sini merupakan contoh mad fard dibaca panjang 6 harokat. Banyak salah itu pasti, masih dalam proses belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.